Itu tiap hari lewat 19 bandara. Orang-orang Cina daratan itu masuk ke Indonesia. Tapi kan karena media mainstream dikuasai oleh 9 naga, yang diekspos media kan 100, 150, 250, itu kan? Pak, itu ribuan, ratusan ribu. Jadi target 2020 sampai hari ini targetnya 10 juta. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya pulang dari safari dakwah di Kalimantan, dari Banjarmasin, saya pulang masuk Bandara Soekarno-Hatta itu sebelum subuh. Saya masuk di gate 6, sambil nunggu waktu subuh, saya turun ke bawah, ke musola, sambil tunggu waktu subuh. Begitu saya selesai subuh, saya naik, itu sudah ratusan orang-orang Cina. Laki-laki semua. Rambut cepat. Itu tiap hari, Pak. Rata-rata diarahkan ke kawasan Bandara Kendari, kawasan Sulawesi. Kenapa kok banyak diarahkan ke sana? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi strategi perjuangan PKI ini sejak launching tahun 2010 itu ada kongres PKI baru di Magelang tahun 2010. Itu kongres PKI ke-10 di Magelang itu tempatnya di gereja. Di gereja, bukan di tempat umum, di gereja. Nah, di depan gereja itu spanduknya tertulis besar, pertemuan pelatihan petani organik. Pelatihan petani organik. Akhirnya Babinsa, terus kemudian kalau kepolisian itu Babinkamtibmas. Lihat, pelatihan petani organik dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya tanpa ada penyelidikan dari Babinkamtibmas dan Babinsa, tidak ada penyelidikan. Kenapa? Pelatihan petani organik. Dan tahunya di dalam gereja itu kongres PKI ke-10 sampai akhirnya meluncing anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk perjuangan PKI baru. Sampai akhirnya dilaunching ketua baru Komisi Sentra PKI yang baru, yaitu Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Ini sekarang ketua Komisi Sentra baru. Kalau dulu DNID sama Nyoto. Nah sekarang yang Komisi Sentra PKI yang baru yaitu Teguh Karyadi dan Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi sekjennya. Itu. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, struktur organisasi PKI baru itu seluruh Indonesia. Bahkan sampai ketika saya diminta untuk safari dakwah menyampaikan tentang sejarah strategi perjuangan PKI baru ini di Jawa Tengah, itu saya tunjukkan struktur organisasi PKI yang ada di Jawa Tengah itu sudah sampai tingkat desa. Saya tunjukkan foto-fotonya. Wah, dia kaget. Loh, Ustaz ini Tombo, Ustaz. Tetangganya jadi pengurus PKI baru, nggak tahu. Ini fakta. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, PKI baru itu disupport dari pendanaan terbesar, pendanaan itu dari luar negeri. Di samping dari konglomerat Cina, kemudian dari partai kiri Jerman, pengusaha-pengusaha PKI. Dan yang cukup mengagetkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita cukup lama mengendus di mana tempat pengambilan pendanaan operasional PKI baru yang di seluruh Indonesia. Ternyata di mana? Kita temukan di Temanggung. Rumahnya gede, Pak. Rumahnya gede. Itu tempat pengambilan pendanaan operasional gerakan PKI baru seluruh Indonesia. Dananya besar sekali. Tapi yang cukup mengagetkan, rumahnya gede, Pak. Dan namanya Islami betul. Siapa namanya? Ahmad Zairafi. Namanya Islami betul, tapi dia ateis, Pak. Dia pemuda ateis. Luar biasa. Rapi sekali. Rapi sekali. Dan itu kita waktu mengendus itu, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, nyamar jadi pemulung, tukang bakso. Nyamar kita jadi pemulung. Baru kita ketemukan ternyata di Temanggung, Jawa Tengah. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi strategi perjuangan PKI itu ditopang oleh 4 kelompok. Kelompok tua yang dimotori oleh Bejo,
Untung. Kelompok elit ini anak-anak ex-PKI yang disampaikan oleh Dr. Ika Ciptani di stasiun La TV itu kurang lebih sekitar 15 juta. Anak-anak ex-PKI itu baru anaknya, belum cucunya. Jadi sekitar 20 juta seluruh Indonesia. Anak-anak ex-PKI, mantan PRD, bahkan PRD launching kan seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Papua, luar biasa. Kan bendera-benderanya di mana-mana, spanduknya, bannernya di kota-kota, luar biasa, sampai di Malang juga. Kadang-kadang PRD. Bahkan nggak tanggung-tanggung bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang membina anak-anak PRD di Malang ini? Itu kelompok elitnya. Budiman sudah Niko di Malang. Itu yang men-training, yang mengkader dia, luar biasa. Hasil penggalangan. Bahkan kelompok muda ini dari kalangan PRD dan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi perjuangan, strategi perjuangan PKI ini ditopang kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI. Targetnya undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akhirnya berhasil. April 2015. Ini yang dimotori oleh Bejo Untung, dengan dukungan lembaga-lembaga dalam negeri dan lembaga-lembaga luar negeri, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang mensupport Bejo Untung, ini kelompok-kelompok tua ini, itu mantan presiden IMF, siapa? J.B. Tromp. Itu mengadakan seminar internasional tentang PKI Indonesia, Partai Komunis Indonesia, di Belanda. Luar biasa. Jadi ternyata Belanda itu masih belum ridho Indonesia merdeka itu. Jadi begitu ada kesempatan, ini PKI dijadikan entry point, dijadikan pintu masuk Belanda untuk menekan Indonesia ini. Jadi bapak-bapak ibu yang akhirnya undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan bulan April 2015. Nah, akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mereka tidak berhenti di sini, sampai akhirnya di kelompok elit dan kelompok muda, mereka targetkan 2019 harus menguasai parlemen. Ini saya sampaikan tahun 2016, 2017, 2018. Mereka target 2019 harus menguasai parlemen. Terjadi apa belum? Sudah terjadi, sesuai, memenuhi target. Apa kira-kira yang dicita-citakan kader-kader komunis yang duduk di DPR RI? Mereka ingin mencabut MPRS nomor 25 tahun 66. Makanya RUU HIP itu meminggirkan MPRS nomor 25 tahun 66. Sudah berhasil. Luar biasa, rapi sekali pergerakan kita. Dan nantinya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau RUU HIP kemudian diserahkan kepada pemerintah, diganti casing saja oleh pemerintah, diganti dengan RUU PIP, diganti lagi RUU BPIP oleh pemerintah, diserahkan lagi ke DPR. Dan ini sepertinya Pak, walaupun semua fraksi, tinggal satu fraksi kan, yang lainnya sudah menolak, mengikuti kehendak rakyat. Yang ini ngotot Pak, yang satu ini ngotot. Jadi sampai mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, kalau RUU HIP ini, RUU BPIP ini tetap dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan peristiwa 65 itu akan kembali terjadi di Indonesia. Itu sudah warning Pak, peringatan. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bahkan kalau kita saksikan bapak-bapak perjalanan mereka, pergerakan mereka sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta, ini terpampang dua foto. Jadi fotonya DNID dan fotonya Muso di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi kalau ada pesawat dari luar negeri turun, itu kelihatan nampak sekali. Jadi kanan kirinya ini Bung Hatta, Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Kemudian kanan kirinya banyak pahlawan-pahlawan nasional. Kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Nah ini Muso sama DNID kecil.
Artinya apa? Komisi Sentral PKI, DNID, dan yang peristiwa 48 Muso itu sekarang dijadikan pahlawan bagi Indonesia. Akhirnya ini kan, ini gambarnya Muso di sini, ini DNID, ini bakal dibesarkan seperti ini. Ini tak pahlawan-pahlawan. Ini di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta protes, turunkan ini. Kenapa? DNID dan Muso itu pemberontak, bukan pahlawan. Ini akhirnya tokoh-tokoh sejarah itu marah sekali. Hanya diturunkan ini dari Bandara Terminal 3. Dan cukup kaget juga di Taman Mini Indonesia Indah, Mendagri Pak Cahyokumolo. Di samping-sampingnya ini 9 naga, tokoh-tokoh 9 naga, termasuk Tommy Winata. Itu Mendagri Pak Cahyokumolo menandatangani monumen Po Antui, Laskar Tiongkok, Laskar Cina Po Antui. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo waktu itu hari Sabtu 14 November 2015 memberikan pidato. Monumen ini sangat penting karena mengingatkan siapa leluhur kita, perjuangan bangsa kita melawan penjajah. Artinya Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo mengingatkan leluhur bangsa Indonesia itu Cina, Pak. Leluhur bangsa Indonesia itu Cina. Pahlawan yang memerdekakan Indonesia itu Cina. Kira-kira benar nggak? Akhirnya saya kalau kaca, Bapak Dewi coklat, sawo matang. Loh, kok Menteri Dalam Negeri sampai akhirnya tokoh-tokoh ulama, ini Pak Cahyokumolo ini belajar sejarah dari mana? Apa ngantuk waktu diajari guru nih? Jadi leluhur bangsa Indonesia itu katanya dari Tiongkok, Cina. Laskar Cina Po Antui ini pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Astagfirullah, Pak. Ini kalau saya jadi gurunya beliau, langsung nggak akan saya naikkan itu, nggak akan saya luluskan itu. Ya, ini nggak benar, ini penggelapan sejarah. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita buka sejarah, Laskar Cina Po Antui yang oleh Mendagri Pak Cahyokumolo diresmikan di Taman Mini Indonesia Indah itu pengkhianat, anteknya penjajah Belanda. Jadi Laskar Cina Po Antui ini dulu itu dibentuk, milisi Cina Indonesia itu dibentuk dan dipersenjatai oleh penjajah Belanda. Mereka membentuk satuan untuk setia kepada penjajah Belanda. Tugasnya Laskar Cina Po Antui ini yaitu menjadi mata-mata penjajah Belanda, melakukan aksi teror, penculikan, pemerkosaan, penjarahan, dan mengambil upeti dari petani-petani pribumi, memeras rakyat pribumi untuk diambil kekayaan dan disetorkan ke penjajah Belanda. Bahkan mereka akan membunuh kalau ada pribumi yang menentang. Tugasnya itu. Dan sekarang oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo ini jadi pahlawan Laskar Cina Po Antui ini. Jadi kita ini sampai saya ketemu dengan Profesor Muhammad Daniel Roset, mantan rektor ITS saya. Pak, ini gimana ya? Ustaz Andri, kita sekarang di Indonesia itu mau dijadikan orang dungu. Jadi kita ini diarahkan jadi dungu, jadi orang bodoh, dan kita dipaksa jadi bodoh. Jadi yang hak salah, yang salah hak. Itu sekarang ini, Pak. Jadi saya sempat nggak habis pikir. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong setelah bertemu dengan Presiden tepat hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium Fisik Universitas Indonesia, beliau ngomong, konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia tahap pertama 647 triliun. Konsekuensinya apa? 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Wajib. Dan itu targetnya 2020. Itu sudah dipatok 2020. Makanya jangan kaget.
itu tiap hari lewat 19 bandara orang-orang Cina daratan itu masuk ke Indonesia. Tapi kan karena media mainstream dikuasai oleh 9 naga, yang diekspos media kan 100, 150, 250 itu kan. Pak, itu ribuan, ratusan ribu. Jadi target 2020 sampai hari ini targetnya 10 juta. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya pulang dari safari dakwah di Kalimantan, dari Banjarmasin, saya pulang masuk Bandara Soekarno-Hatta itu sebelum subuh. Saya masuk di gate 6, sambil tunggu waktu subuh, saya turun ke bawah ke musola sambil tunggu waktu subuh. Begitu saya selesai subuh, saya naik, itu sudah ratusan orang-orang Cina, laki-laki semua, rambut cepat. Itu tiap hari, Pak. Rata-rata diarahkan ke kawasan Bandara Kendari, kawasan Sulawesi. Kenapa kok banyak diarahkan ke sana? Ternyata Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain itu pernah saya diduetkan oleh beliau di kantor Bupati Garut. Saya pernah diundang di Garut. Waktu itu tokoh-tokoh se-Garut, Kabupaten Garut itu dikumpulkan di aula Pemda Kabupaten Garut. Saya waktu itu dimasukkan, ketika datang langsung dimasukkan di ruang dinas Bupati Garut. Tiba-tiba muncul Pak Kiflan Zain, Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain. Masya Allah, beliau tajam, ingatannya tajam. Langsung saya dirangkul. Ya, saya pernah ngundang antum itu ketika beliau masih menjabat Pangdam Divisi Panglima Divisi Kostrad di Singosari. Jadi ketika beliau jadi Panglima Divisi Kostrad, itu saya diundang oleh beliau. Jadi 1 jam, Pak, saya di ruangan Panglima Divisi Kostrad di Singosari itu 1 jam saya dibina oleh beliau tentang bagaimana situasi pertahanan di Indonesia. 1 jam saya dibina di ruangan Panglima. Makanya begitu di Garut itu ketemu, itu masih ingat. Oh iya, dulu pernah saya undang. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya diduetkan di depan tokoh-tokoh ulama se-Garut, Kabupaten Garut, Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain itu menyampaikan tentang data apa? Ternyata pusat persenjataan komunis itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa kok arahnya pergerakan orang-orang Cina daratan ini ke arah Sulawesi? Karena memang dekat dengan tempat persenjataan yang sudah disiapkan di Filipina. Ini. Tapi akhirnya beliau dijebak, dan Pak Kiflan dijebak, ya, dengan konspirasi jahat, ya. Sampai sekarang beliau masih terus menghadapi peradilan. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sampai seperti itu. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya dari Mabes Angkatan Darat itu ada beberapa utusan ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah waktu itu saya pas posisi lagi di pesantren, datang dari utusan dari Mabes Angkatan Darat. Ustaz, mereka 10 juta tentara merah itu, bukan buruh. Sementara TNI yang aktif itu maksimal 500.000 yang aktif. Secara logika kita nggak mampu. Oleh karena itu saya minta umat Islam untuk siap siaga menghadapi ini. Itu Pak, statement dari utusan dari Mabes Angkatan Darat. Jadi TNI nggak mampu Pak menghadapi 10 juta. Bahkan sampai saya pernah diundang oleh dulu waktu itu Kasos Polri, yaitu Bapak Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Ya. Jadi dulu pernah saya diundang beliau di Jakarta. Habis itu saya diinapkan di sebuah hotel. Besok paginya saya langsung disuruh ke Istana Negara. Alhamdulillah waktu itu langsung saya ke Istana Negara. Alhamdulillah saya langsung dipertemukan oleh Bapak Presiden Habibie, dan waktu itu masih kalau tidak salah Menteri Agamanya Pak Malik Fajar, Allahumma yarham, dia sudah meninggal. Jadi saya salaman sama Pak Presiden Habibie sama Pak Malik Fajar, Allahumma yarham. Pak Habibie juga sudah meninggal. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sampai Pak Sarwan Hamid itu sampai memberikan statement, saya menilai Presiden dan jajarannya berpotensi menjadi pengkhianat bangsa.
Itu kan pernyataan keras. Sampai sekarang Pak Sarwan Hamid itu tidak pernah ditangkap ya. Karena apa? Karena beliau cinta pada NKRI. Jadi ternyata statement beliau benar atau salah? Benar. Pak Sarwan Hamid, selevel Pak Sarwan Hamid. Sampai seperti itu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, seminar bela PKI itu diadakan di kantor LBH Jakarta tanggal 16 sampai 17 September 2017 di gedung LBH. Seminar bela PKI. Aneh kan ini Pak? Padahal kan sudah ada dari KUHP pasal sekian 167 A, B, C, D, E kalau tidak salah ya. Kan dilarang. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 2019 itu kan dilarang. Tapi anehnya tanggal 16 sampai 17 September 2017 seminar bela PKI itu dijaga oleh polisi. Aneh kan ini? Terus TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu di mana? Itu. Jadi ternyata Pak, yang datang pada seminar itu ini tokoh-tokoh PKI. 7 orang. Penjaga dan pelindung seminarnya adalah Polri. Kemudian organisasi dan LSM pendukung 26 LSM yang hadir, 26 yang mendukung seminar untuk membela PKI. Jadi isi seminarnya sejarah tentang pengkhianatan PKI itu adalah bohong katanya. Berarti kan dibalik sejarah itu. Sejarah mau dibalik. PKI adalah korban tentara dan Orde Baru. Coba sejarah dibalik sama dia. Kemudian PKI tidak membantai umat Islam maupun para jenderal. Dan terus itu nggak usah jauh-jauh Pak, di tempat saya di Banyuwangi itu dulu kan NU keluar dari Masyumi. NU mendukung PNI dan PKI. Ya kan makanya Pak Karno memunculkan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Sehingga akhirnya Pak Karno pidato jargonnya Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Nasakom bersatu itu apa? PNI, NU dan PKI. Nah, hancurkan kepala batu ini siapa? Masyumi. Jadi NU dukung PKI, nggak taunya setelah PKI berkuasa dihabisi NU. Contoh di tempat saya di Banyuwangi itu 80 Ansor itu kan Banser sekarang Mbak ya. Itu diundang tahlilan oleh tokoh PKI. Nah setelah tahlilan kan biasanya ada berkat gitu kan. Ini semua isinya racun. Mati semua itu Banser itu. Ansor itu. Mati semua. Makanya sekarang Bapak Ibu lihat bisa itu ada kuburan massal. 80 orang Ansor itu di Celuring kan dasarnya. Banyuwangi Selatan. Ya. Ada. Jadi inilah fakta. Jadi bukan. Jadi ini PKI Hasan seminar ini memang dibuat terbalik. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, teori mirror atau teori antagonistik itu seringkali dipakai oleh golongan kelompok-kelompok komunis. Jadi kalau contoh ini, seperti kasus yang menimpa Syekh Ali Jabir, itu kan pejabat-pejabat kan menyampaikan itu kriminal biasa. Berarti Pak, itu rata-rata itu memang teori mirror itu dipakai. Makanya kita pakai bahasa Malang. Bahasa Malang itu kualian. Jadi kalau ada pejabat ngomong apa yang menimpa Syekh Ali Jabir itu kriminal biasa, berarti luar biasa. Gitu aja Pak. Simpelnya seperti itu. Pakai bahasa Malang. Jadi sekarang kalau ada pejabat tokoh gitu ya yang menyampaikan itu pakai bahasa Malang, kualian. Contoh lagi, seperti Menteri Agama menyampaikan hati-hati, ada pemuda-pemuda yang good looking, ya kan, berpenampilan baik, hafid Quran dan sebagainya, ini bibit-bibit radikal. Berarti pemuda-pemuda seperti itu membahayakan ini pendananya yaitu Cina. Jadi pakai bahasa kualian, berarti itu sangat membahayakan bagi Cina. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Syekh Ali Jabir itu sampai bercita-cita. Beliau bercita-cita semoga mudah-mudahan di Indonesia ini ada 1 juta penghafal Al-Quran. Yang insya Allah nanti endingnya Allah munculkan pemimpin Indonesia yang hafal Quran seperti yang ada di Turki.
Makanya beliau menjadi target pertama, Syekh Ali Jabir.